siang anak-anak. Ini adalah video pertemuan kita yang kedua, yaitu adalah biaya bahan baku. Yang pertama adalah pengelompokan bahan baku. Bahan baku adalah bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Nah, jadi kalian tanpa ini jelaskan, kalian juga sudah bisa menyimpulkan biaya bahan baku itu seperti apa, bahan-bahan baku itu seperti apa. Misalnya kalau kita membuat sebuah baju itu kan bahan bakunya dari benang ya. Jadi bahan baku baju itu adalah benang, misalnya seperti itu. Baru itu dari benang bisa diproses menjadi sebuah baju ya. Berdasarkan jenis dan posisi barang, bahan baku dikelompok menjadi 5. Yang pertama yaitu bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung, bagian produk yang dibeli, barang dalam proses, barang jadi. Bahan baku langsung yaitu semua bahan yang bentuk satuan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari barang jadi, yang dapat langsung diperhitungkan harga pokok produknya. Bahan baku tidak langsung atau bahan penolong biasa disebut bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk atau penggunaannya dalam relatif kecil, misalnya seperti manik-manik atau apa ya. Untuk yang nomor 3, bagian produk yang dibeli, yaitu bagian produk yang dibeli jadi. Contohnya seperti ini, Miss Ernest pernah waktu itu kuliah itu melakukan magang di satu perusahaan di daerah Cikupa sana, tidak perlu disebut ya nama perusahaannya. Nah, Miss Ernest lihat dia itu memang dia itu ada beberapa material yaitu yang dibeli secara jadi. Misalnya nih, kalau misalnya perusahaan itu dalam pembuatan sepatu, misalnya mereka itu membuat sepatu. Nah, hanya membuat sepatu. Namun untuk tali sepatunya itu mereka beli dari perusahaan lain. Seperti itu. Jadi mereka hanya membuat model sepatunya aja, tetapi untuk tali sepatunya itu perusahaan lain. Jadi mereka membeli perusahaan lain. Jadi itulah yang namanya produk yang dibeli jadi. Yaitulah tali sepatunya itu adalah produk yang dibeli jadi ya dari perusahaan lain. Barang jadi adalah barang yang siap dijual ya. Sudah tahu ya, barang dalam proses adalah barang yang setengah jadi yang masih membutuhkan proses lebih lanjut. Berdasarkan biaya yang timbul dari adanya persediaan, biaya bahan baku dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut: biaya pemesanan, biaya kekurangan persediaan, dan biaya angkut pembelian. Pengelolaan bahan baku. Dalam pengelolaan bahan baku diperlukan dokumen pencatatan yang memadai agar pengendalian internal dapat pengelolaan bahan baku dapat dicapai dengan baik ya. Situ ada dokumennya. Jadi kalau misalnya dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan bahan baku antara lain seperti misalnya pernah magang dalam satu perusahaan. Jadi sebelum misalnya perusahaan itu adalah perusahaan pabrik sepatu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat perusahaan pabrik sepatu itu, kita harus mengirimkan dulu formulir permintaan pembelian. Jadi bahan-bahan apa saja nih yang mau kita beli, misalnya kain, benang, macam-macam benang, warnanya, itu kita ajukan ke perusahaan, ke tempat penjualan bahan bakunya ya. Nah, enggak gojek-gojek kita membawa uang langsung membeli, enggak, tetapi kita harus mengirimkan dulu formulir permintaan pembelian. Baru itu mereka akan siapkan ya sesuai dengan formulir yang ada di surat kita ya, surat formulir permintaan kita. Yang kedua adalah surat order pembelian barang, dibuat oleh bagian pembelian untuk melakukan pemesanan kepada pemasok setelah mendapatkan formulir permintaan pembelian. Nah, ini adalah surat order. Jadi setelah kita melakukan formulir permintaan, maka kita akan, kalau misalnya dari sana, oke nih, saya ada barangnya, bahan baku, baru itu kita akan membuatkan surat order pembelian barang. Kalau misalnya di perusahaan itu disebut PO atau purchase order ya, untuk pemesanan. Yang ketiga adalah laporan penerimaan barang, dibuat oleh bagian penerimaan barang. Nah, surat order itu kita kirim ke si penjual. Nah, di situ nanti setelah itu mereka akan mengirimkan barang ke kita. Jadi prosesnya seperti itu, dan membawa
kita akan membuatkan laporan penerimaan barang. Jadi bahwa barang itu sudah kita terima, ya, sudah kita terima. Terus pun dari perusahaan si penjual pun akan memberikan surat jalan, ya. Nah, kalau misalnya habis itu kita cek, misalnya barang tersebut sesuai dengan surat order kita enggak, terus kita cek juga ntar ada surat jalannya dari perusahaan tersebut ke kita, ya. Terus yang selanjutnya adalah kartu persediaan bahan baku, yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat perubahan. Dimana kartu persediaan kita sudah pernah mempelajari ya di kelas 11, jadi tidak perlu lagi menjelaskan tentang kartu persediaan. Kalian juga sudah mengerti kartu persediaan itu gunanya untuk persediaan bahan bakunya. Terus ada beberapa metode juga, kalian juga sudah mempelajari, yaitu ada metode FIFO, ada metode LIFO, ada metode average, ya. Jadi semua kalian sudah mempelajari, tidak perlu sepanjang lebarkan. Yang selanjutnya adalah halaman 15, bagian yang terkait dengan prosedur penerimaan bahan baku. Bagian yang terkait itu bagian-bagiannya. Yang menerima bahan baku itu adalah bagian produksi. Orang-orang yang karyawan yang bekerja di bagian produksi saat menerima formulir permintaan bahan baku dari bagian produksi, bagian penerima dan penyimpanan atau gudang dapat segera memberikannya kepada bagian produksi, ya. Terus yang kedua adalah bagian penerimaan dan penyimpanan atau gudang. Terus bagian pembelian. Kalian ibaratnya tuh bisa membayangi loh, kalau misalnya saya, jadi kalau misalnya kita ingin membeli bahan baku, kita melakukan dulu aja deh, memberikan dulu yang pertama adalah formulir permintaan, kita yang minta gitu kan, formulir permintaan gitu kepada si perusahaan tersebut atau si penjual, ya. Dari itu ntar kalau misalnya mereka bilang ada gitu bahan bakunya, berarti kita akan membuatkan surat order, ya, atau biasa kalau di perusahaan gitu disebutnya purchase order. Nah, habis itu kalau misalnya sudah disiapkan, maka akan dikirimkan barang tersebut, lalu kita membuat sebuah laporan penerimaan barang. Nah, mereka dari sana akan disertai dengan surat jalan dan invoice biasanya, ya, dari setiap perusahaan, ya. Terus yang selanjutnya adalah mutasi bahan baku. Mutasi persediaan bahan baku dapat berupa pembelian dan pemakaian bahan baku. Pembelian bahan baku, permintaan pembelian oleh bagian penerimaan dan penyimpanan atau gudang dilakukan apabila persediaan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi telah mencapai batas minimum. Jadi itu punya batas minimum, ya, di gudang. Jadi kalau sudah lewat dari batas minimum, mereka akan melakukan pembelian lagi, ya. Pemakaian bahan baku. Dalam pemakaian bahan baku ada 3 proses, yaitu proses permintaan dan pengeluaran persediaan bahan baku. Jadi permintaan dulu, terus bagian produksi membuat bukti permintaan barang sebanyak 3 lembar, lalu bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan yang diminta. Padahal kalau misalnya ini, ya, itu intern loh, pemakaian bahan baku. Jadi kalau misalnya di perusahaan sepatu, ibaratnya bagian produksi sama bagian gudang. Nah, bagian produksi, kalau misalnya bahan bakunya sudah habis, maka mereka harus membuat surat permintaan dulu untuk ke bagian gudang, bahwa ini bahan baku di bagian produksi sudah habis nih, saya butuh lagi bahan baku dari gudang. Nah, kalian kalau kita pikir ibaratnya bisa aja kita ambil, ya, tapi kalau di dalam perusahaan itu ada prosesnya, ada ketentuannya yang harus dibuat. Jadi harus ada surat-surat yang harus kita buat. Misalnya jika kita mau ngambil bahan baku, yaitu adalah surat untuk permintaan atau pengeluaran persediaan bahan baku dari gudang. Jadi bahan baku dari gudang itu nggak sia-sia keluar, nggak sembarangan keluar dari gudang. Nah, setelah itu, kalau misalnya bahan bakunya sudah habis, maka bagian produksi akan membuat bukti permintaan barang, lalu diserahkan ke bagian gudang yang harus disahkan oleh manajer produksi atau pengawas bagian. Jadi tidak asal-asalan untuk mengambil bahan baku dari bagian produksi ke gudang. Padahal kalau misalnya kita pikirkan, itu masih dalam satu gedung, tetapi memang itulah seperti itu di perusahaan. Jadi harus ada bagian produksi meminta bahan baku ke bagian gudang, harus ada suratnya, dan itu pun harus diketahui oleh manajer produksi atau pengawas bagian atau kepala bagian di situ, ya. Lalu yang selanjutnya, setelah di-ACC oleh manajer bagian produksi, maka bagian gudang akan menyiapkan barang yang sesuai dengan yang
tertera di dalam bukti permintaan barang, barulah barangnya bisa dikeluarkan dari gudang. Jadi sekalipun kita dalam satu gedung, terus ruangannya bersebelahan, tetap saja untuk mengeluarkan bahan baku dari gudang ke bagian produksi itu harus melakukan beberapa proses ya. Yang selanjutnya adalah pencatatan biaya bahan baku. Ada dua sistem pencatatan biaya bahan baku, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual ya. Itu kalian bisa baca sendiri. Nanti kita akan sistem perpetual ya kan. Kita mempelajari lagi kartu persediaan, yaitu FIFO, LIFO, AVERAGE ya. Itu saja pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini sampai di sini. Jika memang ada yang kalian ingin pertanyakan, maka di pertemuan selanjutnya kalian boleh bertanya ya. Dan untuk transaksi kita akan mulai di minggu depan. Seminggu ini kita khusus untuk teori ya. Sekian dan terima kasih dari Miss Ernest. Rajin belajar, tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai terganggu kesehatannya ya, supaya kalian bisa belajarnya dengan semangat. Apalagi kalian sudah di kelas 12, jangan malas-malas lagi belajar. Kalian sekolah pun sudah bisa dihitung dengan jari ya. Kalian tinggal berapa bulan lagi, dan pelajaran pun semakin tinggi, harus semakin giat. Ingat, Miss sering pesan sama kalian, kunci dari seorang akuntansi adalah teliti ya. Kalian harus teliti ya. Jadi itu saja dari Miss Ernest. Tingkatkan ketelitian kalian, rajin membaca ya. Sekian dan terima kasih. Rintangan untuk jadikan dunia